Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah berita terkait kabar gembira guru honorer ini celah yang bisa meluluskan guru honorer lolos passing grade tanpa formasi P3K 2021. Jadi tentunya judul video ini tentunya kami punya dasar tersendiri teman-teman ya. Kami punya dasar terkait ada celah sebenarnya yang bisa meluluskan guru honorer yang sudah lolos passing grade baik itu tahap pertama ataupun tahap kedua pada formasi P3K tahun 2021 di nantinya di formasi P3K tahun 2022 terkait rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru. Di sini sudah dibahas oleh Kemenpan RB di rapat panja bersama dengan Komisi 10 DPR RI. Kita langsung saja ke informasinya. Di sini teman-teman ya, di RDP Panja Formasi GTK P3K 2022 di sini jelas dibahas terkait rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru. Yang mana di sini kita langsung cek di poin ketiga. Ini agak kabur sedikit. Di sini dikatakan di rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru apabila Permenpan RB yang baru terbit, ini rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru yang dipaparkan langsung oleh Kemenpan RB di Komisi 10 pada RDP Panja Formasi GTK P3K 2022. Nah, di sini dikatakan bahwasanya salah satu rencananya yaitu proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Maksudnya di sini adalah untuk poin ketiga ini seperti diberikan keistimewaan teman-teman ya, diberikan keistimewaan kepada peserta yang lolos passing grade P3K guru tahun 2021 baik itu tahap pertama dan kedua. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Contohnya misalkan Pak Budi ya. Pak Budi adalah seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lolos passing grade namun tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Nah, di sini ada rencana mekanisme baru untuk mengakomodir peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Di sini dikatakan akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolah induknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya begini, nantinya itu akan ada prioritas ya, semacam pengalokasian formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar ya. Nah, jadi bisa jadi di sini nantinya akan ada tahapan verifikasi khusus ya. Adanya tahapan verifikasi khusus untuk peserta yang lolos nilai ambang batas tahun 2021. Nah, apabila admin ada kesalahan informasi di sini, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa saksikan pemaparan langsung dari Kemenpan RB terkait peluang dari peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 untuk masuk sebagai seleksi prioritas teman-temannya di P3K Guru 2022. Oke, kita langsung saja cek informasinya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dirjen GTK maupun dari DJA, DJPK, Kementerian Keuangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam juga. Dan selanjutnya kita dengarkan paparan dari teman-teman Kemenpan RB kepada Bapak Dr. Insinyur Alek Deni. Terima kasih Bu Ya, Pimpinan. Pak. Silakan Pak. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota Komisi 10, teman-teman yang hadirin sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengulang tadi data yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa dari kebutuhan secara nasional memang formasi yang ditetapkan di 2021 itu masih sangat jauh dari harapan. Karena itu tugas kami adalah mempelajari isu-isu apa yang barangkali perlu kita perbaiki
perbaiki di dalam proses rekrutmen 2022. Pertama, tadi formasi yang belum seperti yang diharapkan. Yang kedua adalah daerah-daerah 3T sama sekali itu tidak ada peminatnya. Jadi lebih dari 117.000 formasi di daerah 3T itu tidak ada pelamarnya. Berarti ini persoalan yang juga mesti kita selesaikan. Dan yang ketiga, kita walaupun sudah dilarang sejak tahun 2005, masih aja Pemda, quote and quote, nakal merekrut tenaga honorer karena kebutuhannya ada di sana barangkali. Jadi kita tentu tidak bisa menutup mata dari kenyataan di lapangan bahwa ada guru-guru honorer kita yang sudah mengabdi sekian lama, dan tentu ini perlu kita carikan solusinya. Mengingat mandat dari PP 49 itu 2023 diharapkan tidak ada lagi tenaga honorer. Karena Undang-Undang ASN menyatakan ASN itu hanya ada PNS dan P3K. Jadi ini adalah isu-isu yang kami coba highlight yang mestinya kita selesaikan bersama. Dari tahun ke tahun sebetulnya diberikan kesempatan kepada tenaga honorer ini untuk ikut seleksi, tetapi selalu saja banyak yang tidak berhasil lulus seleksinya. Kemudian kita turunkan passing grade-nya dari waktu ke waktu. Dan passing grade itu sudah sangat rendah sekali. Akibatnya adalah bisa jadi kita akan mendapatkan tenaga guru yang kualitasnya makin lama makin rendah, hanya untuk mengakomodir bagaimana caranya tenaga honorer bisa lulus. Dan ini tentu perlu kita lihat dampak jangka panjangnya secara nasional. Karena itu kami mencoba mengusulkan perbaikan rencana rekrutmen 2022 terkait dengan hal ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tadi kami highlight. Pertama, terkait dengan penetapan kebutuhan. Selama ini memang diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Padahal secara nasional, tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kemendikbud Ristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini, penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbud Ristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan. Begitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya, kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita sudah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka. Jadi kita ingin
penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru. Kami kira itu 3 hal breakthrough yang kami sudah sedang diskusikan untuk kami siapkan draft Permenpan RB-nya, Ibu Pimpinan. Pertama tadi terkait penetapan kebutuhannya, tidak lagi hanya oleh Pemda, tetapi juga secara nasional ditetapkan kebutuhan. Kedua, proses rekrutmennya akan kami bedakan antara yang honorer dengan yang rekrutmen baru. Sehingga rekrutmen baru ini passing grade-nya bisa kita naikkan setinggi mungkin, dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah-daerah 3T. Dan terakhir, proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita.